Para ilmuwan neurosains menemukan pola yang membuat suatu peristiwa lebih diingat oleh otak kita. Dalam temuan mereka, menghabiskan waktu untuk merenungkan peristiwa sesaat setelah terjadi, lebih mungkin untuk diingat sebagai memori jangka panjang. Terdapat pola konsisten dari neuron, atau sel-sel otak, yang melepaskan sejumlah kecil sinyal listrik yang diselaraskan seperti simfoni, sesaat setelah peristiwa yang kemudian diingat sebagai memori jangka panjang selama tidur saat malam hari. Meskipun aktivitas listrik di dalam otak ini yang disebut sharp wave ripples terjadi secara tidak sadar, para peneliti mengatakan seseorang dapat meningkatkan kemungkinan terbentuknya memori jangka panjang dengan merenungkan sebuah peristiwa pada hari ketika itu terjadi. Temuan tersebut menawarkan informasi berguna bagi mereka yang kesulitan mengingat apa yang mereka tonton secara maraton di Netflix, TikTok, atau platform lainnya dengan video yang sering diputar secara otomatis. Jika kamu sedang menonton film dan ingin mengingatnya, lebih baik pergi berjalan setelahnya, jangan tonton dua film sekaligus, kata kepala ahli neurosains di balik studi baru ini, Dr. Georgi Busaki, dilansir dari Daily Mail, Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Dr. Georgi Busaki, Profesor Neurosains BIX di NYU Lamone Health yang merupakan penulis senior riset ini, bersama dengan 4 peneliti NYU lainnya dan seorang analis data dari Mila Quebec Eye Institute berfokus pada area hipocampus pada otak untuk penelitian baru mereka. Tersembunyi di bagian tengah otak, hipocampus berperan sangat penting dalam perpindahan informasi dari ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Para ahli neurosains menggunakan probe silikon dual sided untuk merekam hingga 500 neuron secara simultan di area hipocampus pada tikus percobaan, ketika hewan kecil itu mencoba menavigasi labirin mencari manisan yang dapat dimakan. L-Team mencatat adanya gelombang tajam yang mencolok sekitar 5 hingga 20 setiap kali, tercatat ketika seekor tikus berhenti sejenak untuk menikmati camilannya setelah berhasil menyelesaikan labirin. Otak memutuskan sendiri, bukan kita yang memutuskan secara sukarela, ujar Dr. Busaki. Setiap gelombang tajam yang mencolok terdiri dari pemicu yang hampir bersamaan, sesuatu yang mirip, gelombang melepaskan 15% neuron hipocampus saat mereka memberi sinyal ke sisi otak lainnya tentang peristiwa yang mengesankan. Gelombang getaran ini mendapatkan namanya dari bentuk yang mereka hasilkan ketika informasi neural direkam oleh ilmuwan dari elektroda menjadi grafik. Kemudian dalam eksperimen labirin tikus itu, elektroda tersebut merekam serangkaian gelombang getaran tajam yang sesuai pada saat tikus itu tidur. Pada waktu malam, sel-sel di otak tikus yang sama aktif kembali seperti saat siang hari ketika tikus itu menjalani percobaan labirin. Mereka berulang kali memutar kembali peristiwa itu dalam pikiran mereka ribuan kali. Dr. Busaki dan timnya berpendapat bahwa saat place cell di hipocampus aktif, bagian itu membantu otak menyimpan informasi tentang tempat, seperti ruangan yang kita masuki atau jalan yang dilalui oleh tikus dalam labirin. Studi kami menemukan bahwa gelombang getaran tajam adalah mekanisme fisiologis yang digunakan oleh otak untuk memutuskan apa yang akan disimpan dan apa yang akan dibuang, ujar Dr. Busaki. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa gelombang getaran ini penting untuk membantu otak menyimpan memori saat tidur. Namun, penelitian baru yang dipublikasikan di jurnal Science ini, merupakan yang pertama kali mengaitkan aktivitas otak saat malam dengan cara otak mengolah informasi di hipocampus selama siang hari. Jika kejadian yang dialami oleh tikus diikuti oleh sedikit atau bahkan tidak ada gelombang getaran tajam, maka tidak akan terbentuk memori yang kuat dan tahan lama. Dr. Winnie Yang, mahasiswa pascasarjana di Laboratorium Busaki, yang memimpin penelitian ini, berharap temuan baru ini dapat digunakan dalam terapi untuk membantu orang-orang yang kesulitan mengingat atau, dalam kasus mereka yang menderita post-traumatic stress disorder (PTSD), kesulitan untuk melupakan. Dokter, yang mengatakan bahwa meskipun belum jelas mengapa sistem ini berkembang, penelitian di masa depan mungkin akan menemukan cara untuk menggunakan gelombang tajam getaran untuk meningkatkan ingatan atau mengurangi kenangan akan peristiwa traumatis. Dapna Sohami dari Zuckerman Institute di Columbia University mencatat bahwa penelitian ini juga telah mendapat konfirmasi pada manusia, bukan hanya pada tikus. Beberapa tahun lalu, kami melakukan penelitian dengan meminta manusia untuk menavigasi labirin dengan benda-benda acak di sepanjang jalan, mencari sebuah harta karun, ujarnya. Jika mereka menemukan harta karun, mereka lebih cenderung mengingat objek acak yang mereka lewati di sepanjang jalan, imbuhnya. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.